Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Fardiansyah dengan NIM 060407230093 dari kelas C semester 1 Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yaitu kata yang relatif berdiri sendiri. Dan secara aktual ataupun potensial, kalimat itu terdiri atas satu klausa. Dan kalimat itu memiliki beberapa pola. Seperti contoh pola SP, SPPL, SPO, dan SPKet, dan lain sebagainya. Dalam pola SP yaitu subjek dan predikat, itu seperti contoh Lina tersenyum. Lah, Lina ini kedudukannya sebagai subjek dan tersenyum itu kedudukannya sebagai predikat atau kata kerja. Dan jika pola SPO itu seperti contoh Budi makan sayur. S-nya itu Budinya sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan sayur sebagai objek. Itu pola SPO. Terus jika pola SPPL, subjek, predikat, plus pelengkap. Itu seperti contoh botol itu terisi susu. Dan jika SPKet, subjek, predikat, keterangan, itu seperti contoh saya akan pergi ke sekolah. Nah, saya sebagai subjek, akan pergi itu sebagai predikat, ke sekolah itu menjadi keterangan tempat. Itu dalam susunan pola kalimat. Selain dalam susunan pola kalimat, kalimat itu juga memiliki bagian inti, bagian-bagian. Bagian yang tidak dapat dihilangkan itu adalah bagian inti dari kalimat. Jika bagian itu tidak dapat dihilangkan, berarti itu bukan bagian inti dari suatu kalimat. Dan kalimat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat sederhana dan kalimat luas. Kalimat sederhana yaitu kalimat yang terbentuk oleh satu klausa yang terdiri oleh subjek, predikat, dan objek. Tuh. Jika kalimat luas itu kalimat yang gabungan dari beberapa kalimat. Dan kalimat luas itu biasanya juga bisa disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu dibagi menjadi dua, seperti majemuk setara dan majemuk bertingkat. Seperti itu. Selain dari pembagian kalimat, kalimat itu juga memiliki sifat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya itu bertindak sebagai pelaku. Biasanya ada kata aktif seperti itu. Seperti contoh Andi memukul Budi. Nah, subjeknya Andi ini itu sebagai pelaku untuk memukul Budi. Berarti kalimat ini disebut dengan kalimat aktif, yaitu subjeknya bertindak sebagai pelaku. Dengan ciri-cirinya tadi ditandai dengan adanya aktif. Nah, kebalikan dari kalimat aktif yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif ini subjeknya itu dikenai tindakan atau subjeknya itu sebagai penderita, seperti itu. Ciri-cirinya itu biasanya ditambahi dengan pasif Budi dipukul Amir. Nah, Budi ini sebagai penderita, subjeknya itu sebagai penderita dari Amir. Oleh karena itu, kalimat ini disebut dengan kalimat pasif. Subjeknya sebagai penderita atau subjeknya dikenai tindakan. Itu jika kalimat aktif dan kalimat pasif. Terus yang terakhir itu ada kalimat analitis dan kalimat sintesis. Kalimat analitis itu kalimat yang sifatnya sudah memiliki kebenaran yang umum. Seperti contoh, kucing adalah binatang. Nah, kalimat itu kan sudah bersifat umum, sudah banyak orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, jika kalimat tersebut bersifat umum, tanpa perlu pengamatan lagi, tanpa perlu observasi lagi, maka kalimat itu disebut dengan kalimat analitis. Jika kalimat sintesis itu kebalikan dari kalimat analitis. Jika kalimat analisis tidak perlu pengamatan, maka kalimat sintesis ini itu memerlukan pengamatan atau memerlukan hasil observasi. Seperti itu. Kalimat sintesis seperti contoh orang Jawa semua pintar. Nah, kalimat ini tuh memerlukan pengamatan lagi. Apakah benar kalimat itu
data-datanya benar dari mana seperti itu, maka perlu diamatin lagi, sehingga kalimat yang memerlukan pengamatan lagi, memerlukan hasil observasi lagi, itu disebut dengan kalimat sintesis. Seperti itu penjelasan kalimat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.